المستهان مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang beranggotkan yang pertama yaitu Wahyu Lutfi Ansori, yang kedua yaitu Muhammad Berbaik. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep, prinsip, fungsi, dan ruang lingkup TIK. Pertama kita masuk ke pengertian ataupun pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau untuk mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa terpisahkan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi dan pada pertengahan abad 20. Kita langsung ke beberapa pendapat, itu bisa dilihat di makalah. Nah, terus kita dapat menarik kesimpulan dari berbagai pendapat para ilmuwan mengenai pengertian dari TIK tadi. Yang pertama yaitu dari pendapat-pendapat para ahli di atas, yang sebenarnya masih banyak lagi mungkin kesimpulannya, bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah alat atau teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi. Kesimpulan pengertian ini tidak lepas dari arti teknologi informasi dan komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika teknologi yang dimaksud menggunakan alat elektronis yang dapat berupa komputer, maka sangat jelas teknologi informasi dan komunikasi dapat berproses pengelolaan data berupa informasi dengan menggunakan perangkat komputer yang berfungsi memproses, termasuk menyimpan dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pemrosesan data dengan melalui perangkat komputer berkaitan dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Dari dua hal inilah proses berlangsung, di mana perangkat keras menyangkut dengan alat-alat fisik, sedangkan perangkat lunak berupa aplikasi yang dimiliki oleh komputer yang bertujuan untuk mengatur perangkat keras dan dalam bekerjanya. Yang kedua yaitu ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua konsep, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Menurut Puskur Kemendiknas, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Menurut Kamus Oxford, dijelaskan bahwa teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan atau menganalisis data dan mendistribusikan informasi saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Puskur Kemendiknas, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi komunikasi mengandung arti yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Yang ketiga adalah prinsip teknologi informasi dan komunikasi. Seorang ilmuwan, Naisbitt, menawarkan paradigma teknologi yang manusiawi, yaitu mengombinasikan teknologi tinggi atau high tech dengan sentuhan tinggi high touch, yang disebut paradigma high tech high touch. Paradigma ini menerima teknologi yang menjaga kemanusiaan dan menolak teknologi yang mengancam. Teknologi dianggap sebagai bagian integratif evolusi kebudayaan dan
produk kreatif dan dari imajinasi manusia. Di dalam paradigma baru ini, seni, sejarah, agama, alam, dan waktu dilihat sebagai mitra setara dalam evolusi teknologi. Karena semua inilah yang mampu memberikan teknologi atau spirit. Kemajuan teknologi diharapkan sejalan dengan jalan tujuan, kepercayaan, dan spiritual. Seni dan kemanusiaan tidak sebaliknya menghancurkan. Subbab kedua yaitu faktor, konsep, prinsip, fungsi, dan ruang lingkup TIK. Pertama yaitu faktor teknologi informasi dan komunikasi (ICTS). Menurut Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satu untuk menggunakan TIK penunjang kondisi TIK adalah struktur yang dimaksud adalah segala sarana atau fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memberi dan mendapatkan informasi serta berkomunikasi seperti telepon, komputer, internet, televisi, radio, telepon seluler ataupun LCD dan pos. Kondisi perkembangan teknologi di satu bidang berbeda dengan kondisi di bidang yang lainnya. Begitu juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun jumlah infrastruktur TIK yang ada memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi perkembangan TIK. Misalnya, suatu keluarga yang memiliki komputer dan akses internet di rumahnya dapat lebih mungkin dikatakan berkembang kondisi TIK-nya dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki komputer di rumahnya. Besar biaya-biaya yang berkaitan dengan penggunaan infrastruktur TIK juga diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan TIK, sepertinya biaya listrik, biaya telepon, biaya akses internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor prinsip TIK. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu prinsip-prinsip pemanfaatan TIK dalam pendidikan perlu dijaga dan diterapkan agar tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter dan berkecerdasan intelektual serta mengoptimalkan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Langsung ketiga, faktor dan fungsi TIK. Pemanfaatan dan fungsi TIK dalam pembelajaran masih belum memadai dan merata. Keadaan yang demikian ini antara lain disebabkan oleh faktor yang belum meratanya infrastruktur yang mendukung pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di samping ketidaksiapan sumber daya manusianya untuk melaksanakan pemanfaatan TIK secara terintegrasi dalam pembelajaran. Fungsi TIK apabila dimanfaatkan dan dilaksanakan secara terpadu atau optimal, kepala sekolah, guru, orang tua yang diyakini akan berperan serta dalam melakukan perubahan tidak hanya terhadap pada metode guru dalam membelajarkan peserta didiknya, tetapi juga pada semangat ataupun kemauan dan cara belajar peserta didik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajarnya. Yang selanjutnya yaitu faktor atau ruang lingkup TIK. Jadi di sini ruang lingkup TIK itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perangkat keras dan perangkat alat bantu untuk memproses memindai data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Mungkin seperti itu. Setelah ini akan disambung oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pendapat para ahli teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu prinsip TIK. Prinsip dari TIK adalah Hing Test dan Hing Stos, yang artinya yaitu teknologi selalu membawa sejumlah konsekuensi ke tengah masyarakat penggunanya. Ada yang kita harapkan, ada juga yang tak terduga, tetapi ada juga yang sama sekali diharapkan. Dalam bukunya karya John Naisbitt yaitu Hing Test Hing Tos lebih kurang memiliki pengertian yaitu kemajuan di masa depan, inovasi, kemajuan kontrol. Sedangkan Hing Tos adalah mempercayai sesuatu yang mengakui adanya hal-hal yang lebih besar daripada kita atau mengakui adanya yang lebih besar dari luar dari kita, entah kemanusiaan atau ketuhanan. Jadi pengertian Hing Tos yaitu lebih kurangnya adalah menikmati buah kemajuan teknologi dan menyelesaikan dengan Tuhan kita ataupun keyakinan spiritual kita. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dan kecanggihan teknologi mesti dikendalikan oleh kesentuhan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.
selanjutnya yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu menangkap atau capture, yang artinya menangkap di sini menginput, misalnya menerima inputan dari mix, keyboard, scan dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengolah, processing, yaitu memasukkan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan dan pemrosesan data berupa mengonversi, menganalisis dan menghitung. Yang berikutnya menghasilkan. Yang keempat yaitu menyimpan. Yang kelima yaitu mencari kembali, dan yang terakhir itu mentransmisi atau mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Yang berikutnya yaitu ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Pusat Kurikulum Kemendiknas TK mencakup 2 aspek, yaitu yang pertama yaitu teknologi informasi adalah melihat segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Yang poin selanjutnya itu relevansi teknologi informasi dan teknologi dengan pembelajaran. Globalisasi telah memicu kecenderungan penggeseran dalam dunia pendidikan saat ini, di mana pendidikan yang berawal dari tatap muka dikonvensional menuju arah yang lebih terbuka, yaitu dengan media teknologi. Pendidikan pada masa datang akan bersifat fleksibel atau terbuka, yang dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan tanpa pada faktor jenis, usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa era globalisasi yang identik dengan kemajuan TIK menyebabkan berbagai perubahan model pendidikan yang mulainya penggunaan model konvensional menjadi lebih modern, yaitu fleksibel. Dengan demikian, TIK sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, karena dengan adanya globalisasi ini mengakibatkan semua pihak harus menyesuaikan dengan perkembangan dari TIK itu sendiri. Contoh dari referensi pendidikan yaitu dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yaitu merupakan salah satu mata pembelajaran pokok dari sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam referensi penggunaannya, teknologi ini dikelompokkan menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran mandiri, yang diantaranya itu pemutaran film dan CD interaktif. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu pelajaran. Teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk alat bantu pelajaran yaitu sebagai memanfaatkan software komputer untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, yang terakhir yaitu sumber pembelajaran. Teknologi informasi yang terkait dengan suatu pembelajaran dalam bentuk internet, materi yang ditempelkan dalam suatu web yang terkait dengan pendidikan Islam dapat dilacak lebih dahulu oleh guru dan diperhatikan langsung oleh peserta didik. Dengan itu, teknologi ini sebagai sumber belajar peserta didik dalam mencari materi tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.